Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tunisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di sesi Ruang Kuliah Radio Tunisia. Alhamdulillah, menurut syukurlah, salatu ala rasulillah. Bertemu lagi dengan saya Reza Firyawan di sesi selanjutnya dari Ruang Kuliah. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang belakangan ini memang cukup ramai, cukup santer dibicarakan di tengah masyarakat, yaitu terkait Islamophobia. Apa sih Islamophobia? Kok ramai sekali topik ini? Kenapa ini sampai ada, dan bagaimana sebenarnya kita menyikapi terkait isu-isu seperti ini, Islamophobia? Khususnya sebenarnya kita di Indonesia tidak terlalu banyak mendengar terkait Islamophobia karena Indonesia sendiri sebagai negara mayoritas Muslim. Dari 280 jutaan penduduk, hampir 85-86%-nya itu memang Muslim. Dan kita juga mungkin sudah cukup terbiasa hidup dengan masyarakat beragama lain. Misalnya ada yang Nasrani, ada yang Katolik, ada yang Hindu, Buddha. Kita bahkan punya beberapa candi. Bahkan di universitas kita, yang universitas Islam, itu ada candi yang memang digunakan sebagai tempat peribadatan agama lain pada zamannya. Dan itu hal yang biasa ya, sehingga isu-isu seperti Islamophobia itu tidak sering muncul di dunia kita, di Indonesia khususnya gitu. Namun di sisi lain, di Barat khususnya, memang isu itu cukup santer karena hal tersebut akhirnya mendatangkan pengalaman-pengalaman negatif bagi pemeluk Islam di tempat-tempat tersebut. Islamophobia ini secara definisi sebenarnya adalah ketakutan atau misinterpretasi lah terhadap sebuah ajaran agama tertentu. Dalam hal ini ajaran agama Islam, mereka takut yang didasarkan oleh informasi yang salah gitu. Kalau itu hanya sebatas perasaan atau sebatas pikiran, sebatas pendapat, itu mungkin tidak terlalu berdampak negatif ya. Maksudnya dampak negatifnya mungkin masih bisa di counter dengan banyak-banyak isu-isu positif lain. Namun Islamophobia ini lebih dari itu, karena sampai termanifestasi dalam kegiatan sehari-hari sehingga muncul diskriminasi banyak di Barat itu bagi saudara-saudara kita pemeluk agama Islam di sana, para kaum muslimin di sana. Nah, atas dasar itu juga para scholars, para ulama muslim itu menaruh perhatian besar terhadap isu ini. Kenapa sih hal ini sampai terjadi? Bukannya kita selalu menggemborkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang menenteramkan, Islam yang rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta. Jika Islam itu adalah rahmat, bukankah seharusnya dia menjadi agama yang menyejukkan, bukan agama yang terkesan terlalu galak atau terlalu sadis mungkin bagi orang-orang Barat. Lalu kalau kita telisik, sebenarnya sejak kapan sih isu Islamophobia ini mulai marak? Dalam banyak pemberitaan memang isu Islamophobia ini mulai ramai sejak peristiwa 9/11, ketika pengeboman di gedung Amerika Serikat itu yang akhirnya diasosiasikan kepada Muslim ya, jihadis yang melaksanakan hal tersebut, yang dulu dikenal sebagai Salafi jihadis ya, mereka yang punya keyakinan yang cukup saklek. Nah, sehingga pada kejadian itu di Barat memang kan cukup sangat ramai berita-berita negatif terkait isu tersebut, dan semuanya mengarah ke Islam, sehingga banyak
informasi-informasi yang disampaikan oleh media-media barat yang memojokkan Islam ke sisi-sisi negatif gitu. Namun jika dilihat informasi tersebut mendatangkan hal positif juga. Kenapa? Karena akhirnya jika kita lihat belakangan ini, isu Islamophobia itu malah menjadi titik balik bagi mereka yang di barat untuk memahami atau mencari tahu lebih dalam terkait Islam, yang endingnya mereka akhirnya memahami secara utuh, oh Islam itu bukan agama seperti yang diasosiasikan oleh misalnya kelompok-kelompok tertentu atau pemberitaan-pemberitaan negatif tertentu. Mereka akhirnya jadi paham Islam itu agama yang seperti apa. Jadi ya seperti kata pepatah, dalam setiap kesulitan itu pasti ada pelajaran tertentu. Nah, hal ini akhirnya memang membuka jalan tersendiri bagi Islam di barat. Bahkan akhir-akhir ini di UK pertumbuhan agama Islam itu memang cukup pesat, cukup banyak. Kenapa? Ya karena hal tersebut. Walaupun di barat masih banyak diskriminasi. Sempat ada pelarangan hijab di Perancis kalau saya tidak salah beberapa tahun lalu, dan itu menjadi isu yang sangat ramai karena menjadi kebijakan negara. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Salah satunya dengan cara kita menjadi agen Islam yang baik, agar orang melihat Islam itu dari kacamata mereka sendiri, bukan dari informasi yang masuk. Kalau dalam teori pembelajaran, teori ini masuk dalam teori konstruktivisme. Jadi orang itu membentuk pemahamannya dari informasi, dari pengalaman yang dia dapat. Misalnya kita hidup di negara barat atau kita berkunjung ke sana, jadilah orang yang baik, jadilah muslim yang baik, agar mereka tahu muslim yang mereka asosiasikan sebagai orang yang sadis, orang yang tidak pandang bulu, orang yang terkenal sangat diskriminatif, itu ternyata tidak seperti itu. Nah, jadilah seperti itu. Contoh yang paling baik itu jika Anda laki-laki dan tahu sepak bola, pasti tahu Muhammad Salah. Muhammad Salah itu pemain Liverpool, muslim, dan dia menjadi muslim yang baik menurut saya. Kenapa? Karena bahkan dalam riset tertentu dari salah satu universitas di UK itu menyatakan bahwasanya isu Islamophobia atau isu rasisme di UK secara umum itu menurun sejak kedatangan Muhammad Salah di sana. Kenapa? Karena akhirnya orang melihat secara langsung, oh Islam yang seharusnya itu seperti ini, bukan Islam yang ngebom, yang bunuh orang, yang cambuk dan lain sebagainya. Itu bukan Islam yang kita inginkan terjadi. Nah, hal itu memang akhirnya menjadi penting untuk kita sadari bersama. Tidak perlu kita harus membuat sebuah gerakan yang masif. Cukuplah jadi muslim yang baik dari diri Anda, mulai dari diri kita sendiri, sehingga nanti orang bisa melihat Islam itu secara kafah dari pemeluknya. Saya harap sahabat Indonesia bisa menjadi muslim yang baik dalam setiap kesehariannya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.